pertama kali itu, ada yang menangkap sepotong asteroid. Pada kedatangan sampel Osiris Rex yang bersejarah, kami merayakan itu. Badan Antariksa Jepang, atau JAXA sudah mengunjungi 2 asteroid, Itokawa tahun 2005, dan asteroid Mugo di 2019. Misi Hayabusa dan Hayabusa 2 membuktikan bahwa itu bisa dilakukan dan membuka jalan bagi ambisius hari ini. Tujuan dari perusahaan menatap. Baiklah, mari kita kirim kembali ke James untuk pembaruan tentang operasi misi. Lanjutkan, James. Ya, terima kasih Lauren. Jadi semuanya tetap nominal. Aku melacak status misi di sini. Semua orang terlihat dipanggil. Siap untuk pergi. Anda melihat beberapa saat yang lalu, Sofia dengan Steve Willy berada di tempat komandan. Dia siap untuk pergi. Dia mengerti misinya. Mereka siap untuk keluar dan memulihkan sampel itu hari ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beberapa saat yang lalu. Sebenarnya saya kira beberapa jam yang lalu pada saat ini, sekarang. SRC dirilis dari pesawat ruang angkasa utama Osiris Rex. Ketika rilis itu terjadi, itu diberi putaran awal. Jenis apa yang mempertahankan momentum sudutnya? Kecepatannya saat masuk ke atmosfer bumi. Itu mirip dengan melempar spiral sempurna pada bola. Dan tim berharap untuk touchdown yang sempurna hari ini. Apa yang akan kamu lihat adalah, pada dasarnya setara dengan melempar touchdown pas. Lebih dari 10 lapangan sepak bola jauhnya. Dan mendaratkannya dengan sempurna, di zona akhir itu. Sehingga Anda dapat melihat di layar Anda sekarang, tim operasi misi. Mereka baru saja dipanggil di sebelah, siap untuk pergi ke sana. Telah memantau tanda vitalisasi sepanjang pagi. Mereka sudah ada di kamar, siap dan siap untuk pergi. Saya yakin mereka benar-benar senang untuk saat ini. Mereka bahkan mungkin melihat diri mereka di layar di sana, dalam sedetik. Tapi mereka bersemangat dan siap untuk pergi. Ini adalah tim Lockheed Martin, hanya sedikit di utara kami di Waterton, Colorado. Mereka juga menelepon. Mereka adalah orang-orang yang memberi perintah awal pagi ini untuk melepaskan SRC dari pesawat ruang angkasa utama Osiris Rex. Anda baru saja mendengar dari Lori bahwa Osiris Rex sekarang sedang dalam perjalanan untuk misi yang diperpanjang. Osiris APS mengunjungi asteroid dekat bumi Apophis. Banyak yang muncul hanya dalam beberapa saat. Kita akan mencapai tonggak utama entry itu. Turun dan mendarat. 13 menit menghukum keturunan melalui atmosfer bumi. Kepada kami di sini di rentang tes dan pelatihan UTA, banyak yang muncul hanya dalam beberapa saat. Tapi untuk saat ini, kembali padamu, belajar game. Terima kasih, James. Segera program Artemis NASA akan membawa kita lebih banyak sampel kosmik untuk dipelajari dengan mengunjungi suara yang familiar di langit. Beri kami 60 detik, dan kami akan memberimu bulan. Artemis 3 akan menjadi yang pertama, misi pengembalian sampel program Artemis NASA, sampel batuan dan regalit, dari salah satu dari 13 wilayah kandidat di bulan. Semua terletak di dekat kutub selatan bulan. Pendarat bulan Apollo kembali, peti harta karun sampel yang mengajari kami tentang sejarah tata surya. Sejak sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Misi Artemis akan menjelajahi daerah dekat kutub selatan, di tepi cekungan tertua di bulan. Kutub selatan yang sangat besar, cekungan Aikin. Artemis akan menjelajahi daerah hampir 1 miliar tahun, lebih tua dari yang dijelajahi oleh Apollo. Sampel bulan dari Artemis 3 dan misi masa depan akan membantu para ilmuwan menafsirkan dampak sejarah bulan dan bumi, serta meningkatkan pemahaman kita tentang proses planet. Osiris Rex yang pertama di AS, misi untuk mengumpulkan sampel dari asteroid, akan mengembalikan sampel dari asteroid Bennu. Bebatuan dan debu yang dikumpulkan akan menawarkan generasi ilmuwan jendela ke waktu ketika matahari dan planet terbentuk lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Sampel dari Osiris Rex dan Artemis bisa menulis ulang pemahaman kita tentang evolusi tata surya. Dan itu adalah tampilan menit Artemis Moon Anda.
Masuk ke atmosfer bumi, kita bisa melihat tim yang saya suka. Dan kami sebenarnya memiliki visual sekarang. Ini dari kamera pelacak inframerah kami di WB-57. Pesawat ketinggian tinggi kami di sekitar 47.000 kaki. EMSAL berarti permukaan laut. Mendapatkan pemandangan indah dari SLC itu. Memanas saat masuk ke atmosfer bumi. Perlambatan hukuman pesawat ruang angkasa itu yang dialami SRC saat ini. Karena datang dengan kecepatan sekitar 27.650 mil per jam. Anda bisa melihatnya bersinar terang di langit. Hanya dalam beberapa saat, kita akan mencapai pemanasan puncak dan perlambatan puncak. Itu di pasukan 32G. Menghukum kekuatan G pada SRC kami. Pemandangan yang fenomenal. Dari SRC yang melesat datang melintasi langit. Pada saat ini, kami telah masuk di atas San Francisco, California dan sangat cepat akan mendekati rentang pelatihan pengujian UTAN, hanya sedikit lebih jauh ke timur. Entry berada di tonggak CEO. SRC mengalami tugas maksimal dan perlambatan maksimum. Jadi Anda baru saja mendengarnya di sana. Kami mengalami 5.000 derajat Fahrenheit. Pemanasan maksimum. Membakar panas mendidih di perisai panas itu yang melindungi sampel kita dengan akhir. Perlambatan maksimum yaitu pada gaya 32 gram. Menghukum perlambatan dari atmosfer bumi. Gaya tarik yang bekerja pada SRC itu. Sekali lagi seperti yang saya sebutkan, sampel itu aman dan sehat di dalam SRC itu. Kapsul blok sampler itu saat masuk membakar atmosfer bumi. Dapat melihat pesawat ketinggian tinggi kami mencari SRC itu. Dapat melihatnya samar-samar di layar Anda di sana. Tonggak sejarah kami berikutnya akan mengharapkan itu. Mendorong penyebaran parasut. Itu akan berada di ketinggian sekitar 102.300 kaki, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang akan menstabilkan keturunan kita, dan memperlambat kami dari kecepatan hipersonik ke subsonik, saat kami terus menargetkan rentang tes dan pelatihan UTAN. Tonggak ideal yang diharapkan. SRC memerintahkan penyebaran parasut drone. Jadi kami mendengar perintah untuk memasang parasut drone. Menunggu untuk melihat konfirmasi visual itu. Tapi itu di 102.300 kaki. Dan catatan tambahan, saat ini 8:00 pagi waktu Gunung Osiris APEX, pesawat ruang angkasa berada pada pendekatan terdekatnya dengan bumi, yang akan menjadi misi yang diperpanjang, mengunjungi Apophis asteroid di tahun 2029, melanjutkan misi luar biasa ini di dunia lain. Dan hanya dalam beberapa saat, kita harus masuk ke wilayah udara penggunaan khusus. Sekitar jam 8:00 pagi, itu akan berada di 10 mil dari geladak di sini di rentang pelatihan pengujian UTAN. Anda masih dapat melihat SRC itu di layar Anda. Sangat tegas di kejauhan. Masih cukup hangat. Bola api yang secara harfiah adalah bola plasma, baru beberapa bulan yang lalu, dan pertama kali masuk ke atmosfer bumi. SLC itu lebarnya hampir 3 kaki, tinggi 1,6 kaki hingga benda-benda kecil kueta. Tantangan untuk melacak ini karena datang Suriah ke atmosfer bumi. Dan hanya dalam beberapa saat, kita harus memasuki wilayah udara penggunaan khusus. Daerah ini secara khusus dipilih untuk misi ini adalah ruang gurun luas terbuka lebar yang relatif datar, sempurna untuk mendaratkan sampel hari ini. Kami melakukan seperti yang saya sebutkan memiliki pasangan UH. Hari hujan di sini menjelang acara ini, jadi tanahnya agak lunak. Itu Erkin. Melesat masuk. Ini dari kimia ketinggian tinggi kami.
Tonggak sejarah kami berikutnya, kita harus mengharapkan penyebaran parasut utama sekitar pukul 8.00 waktu Guno yang akan berada di ketinggian sekitar 5.000 kaki. Anda terus melacak dengan kamera ketinggian tinggi kami di sini. Seperti yang saya sebutkan, sampel yang diisolasi secara termam di dalam RC itu, jaringan labirin perpipa dan pipa yang sangat kompleks, mengarah ke tabung sampel itu. Dalam hal itu, baru beberapa tahun yang lalu, berada di sisi lain tata surya dari kita, mengambil sampel tempat asteroid. Tim memiliki presisi yang luar biasa dalam misi ini. Juga baru beberapa hari yang lalu pada tanggal 17 September, mereka melakukan manuver koreksi lintasan terakhir mereka. TCM-12 ini dikoreksi adalah hilang 3 mm per detik. Kami melihat tonggak sejarah studio. Mereka telah mengkonfirmasi penyebaran parasut. Wow, dan setelah menggembirakan melintasi atmosfer pertama, kami memiliki penempatan parasut. Anda hanya bisa melihat napas lega dari tim. Saya bisa mendengar tepuk tangan di sini. Ini parasut warna creamsicle orange itu. Hanya menyenangkan. Kesenangan yang manis untuk dilihat. Di langit kami di sini di atas rentang tes dan pelatihan UTA. Pemandangan yang fenomenal, luar biasa melihat penyebaran itu. Itu pada ketinggian sekitar 5.000 kaki. Di atas rentang pelatihan pengujian UTA. Dan sekarang ini seperti pelari maraton. Menikmati putaran terakhir di sini saat kami mendekati finish. Yang mendarat di rentang pelatihan pengujian UTA. Luar biasa melihat itu. Kami terus melacak. Ini dengan kamera ketinggian tinggi kami masih WB-57. Kita harus memiliki pemandangan yang indah dari sini di tanah. Kami mendapat berbagai aset pelacakan yang berbeda. Dan Anda melihat Sofia keluar dari tepi alips itu, menonton dari Gunung Oege. Tim di sana berpotensi memiliki pemandangan yang indah. Sesaat juga kita terus turun. Penurunan ketinggian kami berikutnya akan berada di sekitar 4.000 kaki. Hanya beberapa menit dari mendapatkan sampel itu. Dari sisi lain tata surya, dari permukaan asteroid, membungkuk di contoh situs Nightingale, Kekasar, Medan rentang pelatihan pengujian UTA. Sepertinya angin relatif rendah. Tidak banyak goyang bolak-balik. Parasut itu tampaknya sangat halus. Turun. Parasut itu di sana. Terus turun. Sedikit kemiringan bolak-balik dari SRC kami, seperti yang terjadi pada kecepatan istirahatnya 11 mil per jam. Karena itu membuat keturunan terakhir itu bahwa penyebaran parasut diberikan secara internal oleh pesawat ruang angkasa. Semua yang Anda lihat sekarang adalah otonom di atas kapal SRC itu. Dan setelah itu berhasil mendapatkan tim, akan memulai fase krusial berikutnya dari misi ini. Operasi pemulihan sampel. Mereka telah berlatih untuk momen ini selama berbulan-bulan, benar-benar bertahun-tahun menjelang momen penting ini, dan siap untuk memulai operasi tersebut, untuk memasukkan SRC itu ke kamar besi portabel kami di sini, dan ekstrak tabung sampel di dalamnya. Menurut jam tangan saya, kami sekitar 5 menit dari mendarat dengan RSRC. Dan seperti yang kami dengar beberapa saat yang lalu, helikopter 1 dan 2 sudah dipentaskan dan siap untuk memulai operasi pemulihan tersebut. Segera setelah kami memiliki konfirmasi touchdown. Ini adalah jam variabel, jadi ini bisa sedikit lebih cepat, sedikit lebih lambat saat kita semakin dekat. Kecepatan angin ini di sini adalah variabel yang cukup sulit diprediksi, terutama setelah Anda berada di atmosfer yang tinggi. Kami memang melepaskan balon cuaca sebelumnya di sore ini, atau lebih awal pada pagi ini, untuk mendapatkan profil kondisi atmosfer kita.
Tim memasukkannya ke dalam berbagai mode saat mereka mempersiapkan momen penting ini. Tapi sekali lagi, mereka agak sulit diprediksi, sedikit sangat membangun. Jadi kita mungkin agak terpental sedikit tentang itu. Prediksi Osiris Rex. Waktu touchdown kapsul pengembalian sampel. Tanah benar-benar menutup sekarang pada RC itu. AL tonggak sejarah no. 1 memiliki visual DSR. C di bawah saluran. Itu fenomenal. Mari kita lihat pemandangan di sini dari helikopter pertama itu. Mereka punya visual di kapsul belok samplot. Di bawah parasut. Parasut berwarna krim oranye itu. Benar-benar cerah. Kalau begitu, cahaya pagi di atas rentang tes dan pelatihan utang. Pemandangan indah SRC. Kita dapat memiliki sekarang dari helikopter kita jadi. Terus turun terakhir ke kereta di bawah ini. Dan sekali lagi, hanya mengatur konteks untuk ini. Ketika kita pertama kali mencapai puncak atmosfer, kami berada di 27.650 mil per jam. Kita sekarang santai, melambat di bawah parasut oranye kami, hingga 11 mil per jam. Jumlah perlambatan yang luar biasa di sana, karena atmosfer bumi sangat membantu kami. Mendapatkan perlambatan awal itu, parasut obat kami awalnya menstabilkan keturunan kami, dan akhirnya parasut utama yang membawa kita pulang. Anda dapat melihat tepat di tengah crosshair itu. Itu adalah parasut dengan SRC menjuntai di bawahnya. Tim di WB 57. Saya ulangi video. SRC memiliki touchdown dan mendarat dari kapsul giliran sampler Osiris Rex. Perjalanan 1 miliar mil ke tempat asteroid dan kembali telah berakhir. Menandai yang pertama di Amerika, misi giliran sampler dari jenisnya dan membuka kapsul waktu ke tata surya kuno kita. Waktu touchdown tidak resmi jam 8.00 pagi. Dan tim sekarang dapat bernapas dengan sangat lega. Kami sekarang memiliki pengembalian sampel yang dibatalkan. SRC berisi potongan-potongan tikungan asteroid. Anda melihat reaksi di sana beberapa saat yang lalu, saat mereka mendapatkan sampel itu kembali ke tanah. Ini adalah tim di Lockheed merayakan momen itu. Pencapaian mendapatkan sampel itu dari sisi lain tata surya. Di tempat asteroid, ketika kami mengambil sampel itu, kita lebih dari 200 juta mil jauhnya dari kita di bumi ini. Perjalanan panjang kembali. 1,2 miliar mil dari tempat asteroid kembali ke sini dengan sampel itu. Baru saja berakhir secara dramatis. Masuk awal ke atmosfer bumi. Di atas San Francisco. Sekitar 82 ketinggian hingga sekarang. Berbaring istirahat. Lantai gurun uji dan pelatihan rentang utah yang kasar. Operasi pemulihan. Tim pemulihan ada di sekitarnya, memulai penilaian awal mereka. Jadi Anda baru saja mendengar konfirmasi dari itu lebih mahal, bahwa tim mulai benar-benar mendekati SRC. Untuk sapuan lingkungan dan keamanan awal itu, Anda akan segera melihat komandan kami di tempat kejadian, Otter Oscar Stewilly, mendekati kapsul pengembalian sederhana itu.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia akan memeriksa kemungkinan peraturan yang tidak meledak. Anda dapat melihat tim operasi misi kami. Mereka telah mengawasi semua acara pagi ini, dan mereka akan melanjutkan. Di sana kita pergi di layar. Anda dapat melihat depan dan tengah di sana. Stu Willy berada di tempat komandan, dan tepat di belakangnya adalah tim Victoria. Mereka berdua memakai alat pelindung diri. Masker gas itu untuk keselamatan mereka sendiri saat mereka mendekat, karena mungkin ada potensi keluar dari kapsul blok sederhana itu. Baterai memanas saat masuk kembali. Bisa melihatnya memindai wilayah. Dia sedang memeriksa kemungkinan peraturan yang tidak meledak. Operasi ulang Oxford. Oscar melakukan survei peraturan yang tidak meledak. Dan Anda baru saja mendengar bahwa dia sebenarnya melakukan survei itu sekarang. Anda dapat melihatnya berjalan di sekitar SRC. Ini adalah orang pertama yang berhubungan dengan ini. SRC karena berada di sisi lain tata surya. Kami telah mengirimkan ini dalam perjalanan panjang. Itu adalah pesawat ruang angkasa Stirruström. Akhirnya memberikan sampel. Dia menunjuk ke tim Victoria. Siapa yang pasti akan mendekat dan mulai mengambil beberapa pembacaan gas dan termal. Anda bisa melihatnya berjalan mendekat. Pasti telah memberikan kejelasan baginya untuk melanjutkan. Sedikit lebih dekat. Masih terus mondar-mandir di sekitar area sekitarnya. Seluruh di sini, tim akan mengumpulkan sampel. Dia akan memulai bendera tempat. Anda dapat melihat di ranselnya. Dia punya beberapa bendera yang melambai tertiup angin. Itu akan ditempatkan di bidang yang menarik untuk sampel anggota tim. Begitu mereka tiba dan memulai operasi pemulihan itu. Victoria sekarang muncul untuk mengeluarkannya. Perangkat pembacaan termal dan gas. Dia mengambil pembacaan termal awal dari SRC itu saat kita berbicara. Mencarinya untuk menjadi pada suhu operasional sekitar 100. Operasi Lockheed Martin Safety sedang melakukan penilaian lingkungan yang berbahaya. Anda baru saja mendengar konfirmasi itu, jadi dia melakukan penilaian lingkungan yang berbahaya itu, memeriksa suhu termal SRC itu, serta mengambil segala jenis pembacaan gas untuk memastikan bahwa kami berada pada tingkat operasional yang aman. Dia juga memimpin. Ini adalah tim Victoria dari Lockheed Martin. Rebusan terus menyapu area di sekitarnya untuk operasi yang aman dari anggota kru pemulihan kami. Ada beberapa nozzle katup di sekitar SRC. Dan begitu Victoria memiliki pendekatan yang jelas, dia benar-benar akan membuka beberapa katup itu dan masukkan perangkat pembacaan gas di dalamnya untuk benar-benar mengambil beberapa suhu. Dan Anda dapat melihat ke kiri layar Anda. Rebusan Willy benar-benar menghemat dan menyimpan parasut yang membantu membawa kami perjalanan terakhir. Itu berita bagus bahwa yang terputus dari SRC, yang memungkinkan SRC kami beristirahat seperti sekarang. Di sini di permukaan rentang pelatihan pengujian UTAN. Itu muncul dengan sedikit menyeret. Pulihkan operasi Anda. Asu aman dan menghancurkan parasut utama. Jadi rebusan akan menyimpan parasut itu. Ditempatkan pergi. Karena Victoria berada di tengah depan layar Anda, mulai mengambil beberapa pembacaan gas itu untuk memastikan bahwa kita tidak legasi segala jenis bahan kimia berbahaya yang bisa hadir dari baterai itu memanas di dalam SRC. Dan rebusan berjalan kembali ke tim dengan parasut itu. Jadi SRC baterai terdiri dari litium disulfida, dan dengan demikian kemungkinan uap beracun ada jika kemasan baterai sudah rusak saat masuk atau mendarat. Pemakaian bisa menyebabkan UAN, potensial UK, kehadiran hidrogen sulfida dari baterai yang memanas atau karbon monoksida. Jadi itu sebabnya Victoria awalnya memakai masker gasnya. Tampaknya dia sekarang benar-benar melepasnya. Jadi tampaknya pembacaan gas menunjukkan kondisi nominal.
Penguncian operasi pemulihan. Martin Savati telah mengkonfirmasi tidak ada gas berbahaya, dan Anda baru saja mendengar konfirmasi itu. Jadi penilaian keamanan berhasil. Victoria telah mengkonfirmasi itu dengan pembacaan gasnya dan pengukuran thermal dari SRC. Mereka kemudian akan kembali, Rebusan dan Victoria, untuk berkerumun tim untuk mempersiapkan anggota tim lainnya untuk memulai operasi pemulihan dan benar-benar mendapatkan SSC ini ke kamar bersih kami di sini di Dogway dan menahan operasi. Anda dapat melihat Loki, tim Martin, kiri bawah layar Anda, hanya sangat senang dengan momen ini. Ini adalah perencanaan dan persiapan yang matang selama bertahun-tahun mengarah ke fase terakhir ini untuk mengembalikan sampel itu ke kamar bersih kami. Terima kasih.